Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @chillbanana313. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Kosong Bekas Tumbal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sudah 1 bulan Bu Nuri akhirnya tidak pernah ketindihan lagi. Namun bukan berarti gangguan yang lain ikut berhenti. Selain mendapat gangguan tidak kasat mata, keluarga Pak Hamka sendiri merasa tidak aman dengan lingkungan sekitar. Dikarenakan komplek perumahan Gang Arjuno saat itu sering terjadi pencurian, serta preman-preman yang berkeliaran di kala malam. Pak Hamka pun memutuskan untuk membangun rumah di belakang toko mebelnya di Kecamatan K. Namun pembangunan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak mungkin juga membiarkan keluarganya terus-terusan hidup tidak tenang. Satu alasan yang cukup kuat membuatnya mencari tahu tentang rumah kosong agar dapat memindahkan para penghuninya yang cukup mengganggu sekitar. Tapi bukan perkara mudah tentu saja. Pak Hamka tidak mampu mengatasinya sendiri. Dia butuh bantuan. Di suatu sore Pak Hamka bertemu dengan seorang teman. Teman itu datang dari sebuah perjalanan. Teman yang bersedia memenuhi undangan Pak Hamka jauh-jauh hari sebelumnya. Pak Hamka melambai pada seorang lelaki berusia hampir setengah abad yang tampak menenteng sebuah tas lempang hitam lusuh. Pak Rusdi namanya. Pak Hamka mengajaknya masuk ke sebuah warung kopi tidak jauh dari rumah. "Kali ini ada apa lagi?" tanya Pak Rusdi di sela-sela menikmati hisapan rokoknya. Tampak asap mengepul di sekitar wajah Pak Hamka. Namun ia terlihat tidak terganggu sama sekali. "Aku butuh bantuanmu untuk memindahkan penghuni yang ada di sebelah rumahku karena sudah mengganggu sekali." "Sulit sekali, Kak, sampai kamu tidak bisa memindahkan sendiri." "Susah, karena bekas tumbal. Ilmuku belum setinggi itu." Pak Rusdi berdecak, lalu menyesap kopi hitamnya sesaat. "Alah, pakai saja ilmu sajalah, dijamin kuat, bahkan bisa menghabisi raja-rajanya juga." "Maaf, nggak bisa nyebutin nama pusakanya, soalnya ini tinggal serumah. Takutnya ntar dianya nggak suka disebut-sebut nama aslinya." Pak Hamka terdiam. "Nggak mau, Rus, terlalu sulit, terlanjur bau darah, resikonya terlalu besar." Iya sih. Tapi kalau kamu bisa mengendalikan, bisa sakti sekali." "Terus, aku hanya menganggap itu pusaka peninggalan turun-temurun dari nenek moyangku. Tidak akan kugunakan, hanya aku rawat saja. Sirik nanti jadinya." Iya, aku bantu. Kayak sama siapa saja. Aku cuma bercanda." "Ya sudah, kasih tahu yang mana rumahnya. Mau aku lihat dulu kondisinya." Pak Hamka menyunggingkan seulas senyum. Tidak lama kemudian keduanya sampai di depan rumah kosong. Pak Rusdi tampak mendelik menatap rumah tersebut. "Sial, kamu kok nggak bilang kalau isinya kayak gini?" "Kenapa, Rus?" "Bau anyirnya terlalu parah. Duh, rumah ini sudah memakan tumbal sebanyak apa? Bayi semua, jahanam." "Loh, kamu langsung kelihatan tumbal bayinya?" "Ya tahu. Sebentar, aku terawang dulu. Setan jenis apa yang makan tumbal-tumbal ini?" Rusdi memejamkan mata sejenak. 5 menit kemudian ia kembali membuka kelopak mata dan menghela nafas panjang. "Cari tempat yang enak buat ngobrol, Ham." "Ya sudah, ayo langsung masuk ke rumahku saja." Ujung mata Rusdi tampak melirik sesuatu. "Jangan, balik lagi ke warung kopi tadi saja." Hamka yang tampak mengerti maksud Rusdi mengajak temannya kembali ke warkop. Setelah sampai di warung kopi, Hamka dan Rusdi memilih meja di sisi pojok.
Suasana warkop yang merangkap jadi warteg itu tampak terlihat lebih sepi dari sebelumnya. Mungkin karena senja makin menenggelamkan diri, bersiap digantikan petang. Rusdi kembali menggumamkan sesuatu. Sudah aman, biar nggak ada yang nguping. Hamka tersenyum tipis. Ia sendiri juga menyadari sosok tidak kasat mata yang sedari tadi mengikuti mereka. Sosok berwujud seperti tuyul, namun berwajah tua yang ada di belakangnya memang sudah tidak nampak lagi. Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihatnya tadi ketika meraga sukma. Begini Ham, aku belum berhasil menemukan raja iblisnya yang makan tumbal. Bersembunyi sepertinya, belum lagi dihadang sama anak buahnya. Membuatku makin kesulitan. Caranya harus menemukan wadah iblis itu di sana. Dikubur di dalam rumah kosong tersebut. Masalahnya, aku tidak tahu dikubur di sebelah mana. Malam ini, aku akan melakukan ritual agar berhasil menemukan si wadah ini. Kalau butuh apa-apa, kasih tahu aku, Rus. Aku usahakan untuk mendapatkannya. Rusdi mengangguk pelan. Ya, carikan aku barang-barang ini saja. Pak Rusdi memberitahukan apa-apa yang harus dicarikan Pak Hamka. Pak Rusdi dan Pak Hamka adalah teman seperguruan. Pak Rusdi bisa dibilang orang pintar, namun bukan yang berilmu hitam. Dia memang lebih mendalami ilmu kebatinan daripada Pak Hamka sejak lama. Sedang Pak Hamka mempelajari ilmu kebatinan hanya sebagai tameng saja, selain karena alma mater pondok juga. Besok aku kabari. Terus kamu nanti mau nginep di rumahku atau bagaimana? Rusdi mengibaskan tangan. Enggak lah, aku kan mau melakukan ritualnya. Nanti aku numpang tidur di rumah mertuaku yang dari istri keduaku saja. Setahu Pak Hamka, memang rumah salah satu mertua Pak Rusdi juga terletak di Kecamatan B. Keesokan harinya, Pak Rusdi sudah bertandang ke rumah Pak Hamka. Tampak Bu Nuri mengantarkan secangkir kopi kepada tamu suaminya, lalu meninggalkan mereka berdua. Ya, hari itu adalah hari libur, karenanya seluruh keluarga Pak Hamka bisa berkumpul di rumah. Ham, masuk ke dalam rumah kosong itu, kira-kira bisa atau tidak? Mau ngecek langsung. Bisa kayaknya, gak dikunci kok. Kata warga komplek, sudah tidak ada barang-barang apapun lagi di dalam. Dibiarkan begitu saja sama yang punya. Ya sudah, ayo langsung ke sana saja. Pak Hamka dan Pak Rusdi berjalan menuju ke rumah kosong. Dibukanya pintu kayu yang sudah ringsek secara perlahan. Hawa pengap dan debu langsung menyeruak ke arah mereka saat masuk ke dalam. Langkah-langkah itu menyusuri tiap sudut ruangan. Tembok putih lusuh yang catnya sudah banyak mengelupas. Sarang laba-laba berwarna pekat di sana-sini, bahkan di beberapa bagian lantai. Tembok ditumbuhi tanaman-tanaman liar beserta lumut. Suasana masih siang, namun terlihat lebih gelap di dalam rumah itu. Hawa dingin dan panas berubah-ubah tidak menentu, seolah saling bertabrakan. Banyak mata-mata yang memandang tajam keduanya. Beberapa di antaranya seolah sedang bersiaga, bersiap-siap untuk menyerang. Namun tertahan karena mempertimbangkan keberadaan kodam yang menyertai mereka. Hingga langkah Rusdi terhenti di sebuah ruangan yang cukup besar di antara ruangan lain. Di sisi-sisi dinding, beberapa kain berwarna merah yang menempel. Sebagian besar terlihat sobek tidak beraturan. Ini ruangannya, ucap Pak Rusdi. Persis seperti yang diceritakan Dini. Kamu tahu ya? Ya itu loh Rus, hantu wanita yang pernah aku tangkap kemarin. Tidak lama kemudian sebuah bayangan besar menghantam Pak Rusdi hingga terpental. Pak Hamka mundur menjauhi bayangan dan mendekati posisi di mana Pak Rusdi berada. Sial, ngajak bertarung kamu. Terdengar suara tawa melengking setelahnya. Sesosok tinggi besar itu mulai menampakkan diri. Ia berwujud kuntilanak berbaju merah, namun setinggi atap. Mundurlah Ham, aku sendiri saja bisa menghadapi ini. Sungguh di luar dugaan. Niat mereka hanya untuk melihat kondisi, namun tiba-tiba mendapat serangan dadakan begini. Hamka mengangguk, namun tetap bersiaga, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di luar kendali. Selanjutnya, Pak Rusdi mulai merapal sesuatu. Bibirnya bergerak cepat,
lalu melakukan gerakan silat di depan sesuatu yang tidak kasat mata. Pertarungan sengit pun tidak dapat dihindari. Hal itu hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan mata batin. Bahkan Pak Hamka sampai mundur keluar ruangan hanya untuk mengamati. Bulir-bulir keringat mulai mengalir membasahi dahi Pak Rusdi. "Rus, kamu gak apa-apa?" Pak Rusdi melambaikan tangan memberi kode baik-baik saja. Entah bagaimana dan apa, setelahnya ia merapalkan mantra dan melakukan gerakan tangan yang seolah menekan sesuatu. Kuntilanak merah bertubuh tinggi itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Siap, malah kabur. Padahal kurang sedikit lagi bisa tertangkap. Pak Hamka berjalan cepat menghampiri Pak Rusdi. "Bagaimana, Rus?" "Itu ya rajanya." "Awalnya ya aku kira itu rajanya, ternyata bukan. Yang tadi bisa disebut kayak patinya. Rajanya licik, gak mau memperlihatkan diri sama sekali. Makanya harus melakukan ritual itu agar bisa menemukan lokasi persembunyiannya." Pak Hamka menepuk pundak temannya perlahan. "Ya sudah, Rus, ayo segera keluar dari sini. Paling tidak kita sudah tahu langkah selanjutnya." Pak Hamka mengamati kondisi sekitar. Situasi yang sangat tidak menguntungkan jika mereka diserang tiba-tiba. Mengingat kondisi Rusdi yang sudah kehabisan energi, Pak Hamka sendiri juga tidak mampu menghadapi makhluk sebanyak ini sendirian. "Ayo," jawab Rusdi kemudian. Sesaat setelah sampai di depan rumah, keduanya mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam. Spontan Pak Hamka langsung berlari menuju ke arah teriakan. Dilihatnya Bu Nuri dan Linda tampak terduduk mengerumuni sesuatu di lantai. Bu Nuri menangis. "Gimana ini, Mas? Tika, Mas, Tika." Dilihatnya Tika terbaring di atas lantai dengan telinga yang mengeluarkan darah. Pak Hamka segera menghampiri, mengecek kondisi Tika dan langsung mengangkat tubuh putrinya. "Ayo Dek, kita ke rumah sakit." Bu Nuri mengangguk menurut. "Ada apa ini, Ham? Loh, anakmu?" tanya Pak Rusdi yang ikut menghampiri. "Ayo ikut aku ke rumah sakit dulu, Rus." Pak Hamka tetap berusaha bersikap tenang, meski raut khawatir masih tersirat menghinggapi wajahnya. Dengan bantuan salah satu tetangga yang mau meminjamkan mobil, akhirnya keluarga Pak Hamka berhasil mengantar Tika ke rumah sakit tepat waktu. Tidak berapa lama mereka mendapatkan diagnosis yang cukup mengejutkan dari sang dokter. "Maaf, pembuluh nadi di bagian wajah sebelah kanan putri Bapak ada yang pecah dan saraf di dekat telinga kanan sedikit mengalami kerusakan." "Lalu bagaimana cara penyembuhannya?" tanya Pak Hamka yang sudah tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir lagi. "Bapak tenang saja, masih bisa disembuhkan dengan operasi, namun bukan di sini. Saya akan memberikan rujukan ke rumah sakit Biptis di Kota K. Hanya dokter di sana yang bisa melakukan operasi tersebut." "Iya, lakukan apa saja yang terbaik untuk anak saya, Dok." Pak Hamka memberitahukan kondisi Tika pada Bu Nuri. Meski terlihat shock sesaat, Bu Nuri terlihat kembali tenang saat Pak Hamka juga memberitahukan solusinya. Tidak lama kemudian Pak Hamka berjalan mendekati Pak Rusdi di ruang tunggu tidak jauh dari sana. "Rus, ditunda dulu ya, kondisi anakku masih tidak memungkinkan." "Iya, tidak apa-apa, Ham. Kamu yang sabar ya, nanti kabari lagi kalau memang sudah siap. Sekalian aku carikan hari hanya untuk proses pemindahan." "Terima kasih, Rus," jawab Pak Hamka kemudian. Setelah menjalani operasi bedah saraf, Tika dirawat intensif di rumah sakit selama beberapa hari. Untunglah operasi berjalan lancar dan kondisi Tika semakin membaik. Namun hasil dari operasi tersebut menimbulkan bekas yang lain di wajah. Tim dokter pun menyarankan operasi plastik untuk menutupi bekas tersebut, di mana jika tidak dilakukan akan benar-benar kelihatan jelas cacatnya. Di zaman itu memang jarang sekali ditemukan dokter bedah plastik. Untunglah satu-satunya dokter bedah plastik yang ada di wilayah Kota K terdapat di rumah sakit Biptis juga. Jadi Pak Hamka tidak perlu repot-repot mencari lagi dokternya. Ya, meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, segala upaya akan diusahakan demi putrinya. Menjual sebagian petak sawah yang dimiliki pun tidak apa. 2 bulan setelahnya. "Yakin sudah siap?"
Tanya Rusdi dari seberang pesawat telepon. Iya Rus, lebih cepat selesai lebih baik. Gangguannya lebih parah dari sebelumnya. Ya jelas saja Ham, kan tempatnya kemarin habis kita usik. Salah satu efeknya jadi anakmu yang kena. Terdengar helaan nafas berat dari seberang. Iya Rus, tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Salahku yang salah perhitungan kurang berhati-hati. Kebetulan aku sudah melakukan ritual beberapa hari sebelumnya. Aku sudah dapat harinya. 1 minggu lagi aku ke sana. Siapkan saja apa-apa yang aku minta kemarin. Iya Rus, jawab Pak Hamka kemudian. 1 minggu setelahnya, tepatnya hari Kamis malam Jumat Legi, Pak Rusdi sudah sampai di kediaman Pak Hamka. Duduk dulu Rus. Rusdi pun menghempaskan diri di atas kursi tamu ruang tengah. Sebentar ya, aku mau mengantarkan keluargaku ke rumah kakek neneknya di dekat-dekat sini. Iya, santai. Sesaat setelah Pak Hamka meninggalkan Pak Rusdi sendirian, ia merasakan tensi suhu ruangan menjadi rendah. Seolah kedatangannya memang sudah diketahui oleh sosok-sosok tidak kasat mata yang pernah ditemuinya di rumah kosong. Pak Rusdi tersenyum tipis sembari mengelus-ngelus cincin batu akik bermata hijau di salah satu jari. Berani kamu memperlihatkan diri di depanku sekarang, gumam Pak Rusdi. Tampak seorang wanita berwajah pucat, memakai baju terusan panjang berwarna putih lusuh, berdiri kaku tidak jauh dari tempatnya berada. Pak Rusdi melirik ke sisi luar. Hanya wanita itu yang berani menampakkan diri sedekat ini, sedangkan sosok-sosok lain menatapnya dari kejauhan saja. Kamu yang namanya Dini, wanita yang pernah diceritakan Hamka. Wanita ini menunduk lalu mengangguk. Apa maumu? Jangan usir kami, biarkan kami tetap tinggal di sini. Tidak bisa, kalian sudah mengganggu kesana kemari, masa tak biarin? Itu urusan kami, ini rumah kami, bantah Dini. Saya kasih peringatan sekali lagi, sebaiknya kalian segera pindah di tempat yang jarang ada manusianya. Mau saya pindahkan, atau kalian pindah sendiri? Kalau sampai saya yang pindah, tak lempar kalian sampai ke Segoro Kidul. Mau? Geretak Pak Rusdi. Dini menggeram. Di sini tempat tinggal kami. Kamu tidak berhak mengusir. Lagi pula, kamu hanya manusia rendah. Mana bisa menghadapi Sing Bau Rekso? Ya sudah, lihat saja nanti. Samar-samar keberadaan Dini sudah tidak terlihat lagi. Tidak terasa siang hari begitu cepat terlewati berganti senja. Langit bermegakan oranye mulai menghiasi. Sekelompok burung gereja berjejer rapi terbang menuju arah pulang. Tampak Pak Hamka mengelilingi rumah kosong sembari menabur segenggam garam dari sebuah kresek hitam. Tujuannya untuk memberi pagar batas agar makhluk yang ada di dalam tidak melarikan diri, dan makhluk yang berada di luar rumah kosong tidak bisa masuk begitu saja. Kebetulan komplek perumahan sedang sepi saat itu, jadi tidak ada yang akan menanyakan macam-macam apa yang dilakukannya. Dimulai setelah Isya kan? Tanya Pak Hamka setelah menabur garam, lalu menghampiri Pak Rusdi. Ya. Tepat pukul 8 malam keduanya pun mulai bersiap-siap. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara gebrakan yang cukup keras dari dalam kamar Pak Hamka. Saya cek dulu Rus. Pak Hamka membuka pintu kamar. Ternyata salah satu pintu lemari jatinya terbuka. Tampak sesuatu yang dibungkus kain mori tergeletak di atas lantai. Pak Hamka mengambilnya, di dalamnya ada keris. Sebuah keris hitam berukuran sedang bergetar hebat. Pak Hamka merapalkan doa, lalu keris itu diam. Ia pun kembali meletakkan dalam lemari. Saat berbalik dan akan keluar kamar, benda itu keluar dan terjatuh lagi. Pak Hamka mengembalikan sekali lagi hingga sebanyak 3 kali. Akhirnya ia menghela nafas sembari membawa keris berbungkus kain mori dalam genggaman. Aku membawa ini gak apa-apa. Dari tadi keluar terus dari lemari. Kalau tidak dibawa, pasti bakal buat kerisuan dengan yang lain. Sedikit catatan, maksud dengan membuat kerisuan yang lain adalah membuat onar dengan pusaka-pusaka koleksi dan peninggalan milik Pak Hamka yang lain. Karena tiap pusaka selalu ada isinya. Loh, itu yang mana? Tanya Pak Rusdi. Yang dari Aceh. Pak Rusdi berdecak. Pasalnya, energi pusaka yang digenggam Pak Hamka saat ini
saling bergesekan dengan kodam dan senjata yang dibawanya. Gesekannya tidak terlalu besar, hanya saja bisa bergejolak sewaktu-waktu. Bisa-bisa mereka sendiri yang kerepotan jika itu terjadi. Seolah bisa membaca raut tidak enak Pak Rusdi, Pahamka pun menenangkan. Gak bakal tak gawe Rus, gak bakal tak copot tekan sarunge. Ya wis, gak apa-apa. Kini mereka sudah berada di ruangan berdinding kain merah di dalam rumah kosong. Pahamka meletakkan sebuah petromak di tengah-tengah ruangan sebagai penerangan. Suasana dalam rumah begitu hening dan dingin. Pak Rusdi mengeluarkan barang-barang persiapannya dari dalam tas, mengeluarkan seikat tali putih dan menyerahkannya kepada Pahamka. Ini, ikatkan pada pintu, dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Terserah mau diikatkan bagaimana, yang penting tidak lepas, pinta Pak Rusdi. Setelah persiapan selesai, Pak Rusdi berdiri bersedekap, lalu memejamkan mata. Pahamka berdiri di belakangnya, melihat punggung Pak Rusdi, mengamati sekitar sambil berjaga-jaga. Pak Rusdi perlahan membuka mata, angin dingin berhembus pelan menerpa wajah. Diamati sekitar, dia berada di atas rumput-rumput ilalang, di tengah lahan yang luas. Di depannya berdiri rimbunan pohon mahoni tinggi, membentuk sebuah hutan. Langit malam begitu kelam, tidak menampakkan bulan apalagi bintang. Ini sisi dunia yang lain. Ia pun mulai melangkahkan kaki menuju ke dalam hutan. Hutan pun begitu hening. Tidak juga terdengar suara binatang. Pak Rusdi terus berjalan sesuai arahan bisikan yang didengarnya. Entah sudah berapa lama ia berjalan, namun tidak terasa melelahkan. Hingga akhirnya langkah terhenti di depan sebuah gua. Gua itu begitu pekat. Tidak gentar Pak Rusdi kembali masuk ke dalamnya. Meski tanpa penerangan, kornea matanya tetap mampu melihat dalam gelap. Di ujung gua ia melihat seberkas cahaya temaram. Semakin ia mendekat, semakin jelas bau anyir yang terhirup masuk ke saluran nafas. Begitu sampai matanya sempat terbelalak. Bagaimana tidak? Di dalamnya terdapat puluhan atau mungkin ratusan bayi berdarah-darah tergeletak begitu saja. Bayi-bayi itu masih bergerak-gerak meski dalam kondisi mengenaskan. Ada yang kepalanya terputus, sebelah tangan atau kakinya hilang, separuh badannya hancur, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih dalam kondisi bayi terangan atau bayi keguguran, seperti segumpal daging atau kondisi tubuh yang belum sempurna. Perlahan Pak Rusdi melangkah dengan hati-hati melewati kumpulan bayi tergeletak itu. Suara tangisannya mampu memekakan telinga. Jadi, ini bayi-bayi tumbal itu. Lalu Pak Rusdi sampai di bagian gua yang lain. Di sana ia melihat sekumpulan orang-orang yang dirantai, dibelenggu di bagian leher, tangan, dan kaki. Orang-orang itu pun kondisinya juga mengenaskan. Tidak jauh berbeda dari bayi-bayi sebelumnya. Di sana terdapat sebuah singgasana batu yang sangat besar, berdiri sesosok makhluk yang begitu mengerikan. Makhluk itu berkepala kerbau, lengkap dengan tanduk hitam yang kokoh, bertubuh manusia. Sosoknya berjenis kelamin laki-laki. Badannya tinggi dan kekar, bertelanjang, namun tidak berkelamin. Matanya merah menyala, menatap tajam Pak Rusdi. Kamu yang sudah membabat habis anak buahku. Pak Rusdi terdiam mendengarnya. Ia pun menoleh, beradu pandang dengan seorang lelaki gagah berpakaian perang zaman dahulu, yang kini sudah berdiri di sampingnya. Sosok itu adalah kodamnya, yang sudah menjaga keluarganya dari zaman nenek moyang. Rusdi mulai paham. Pantas saja dari tadi ia tidak menemukan sosok gaib satupun. Rupanya, kodam miliknya sudah menghabisi kroco-kroco penjaga gua makhluk berkepala kerbau ini. Pak Rusdi melepas sarung keris yang dari tadi dipegangnya, lalu menantang makhluk gaib berkepala kerbau yang diketahui bernama Kebo Cemeng. Sorot mata merah itu semakin menyalang. Ia pun kembali memanggil anak buahnya yang lain. Perhelatan berdarah tidak dapat dielakkan. Pak Rusdi bersama sang kodam mulai menyerang Kebo Cemeng beserta anak buahnya. Di alam nyata Pak Hamka mulai resah menunggu. Sudah 3 jam Pak Rusdi belum membuka mata. Dilihatnya bulir-bulir keringat menetes melewati dahi dan wajah Pak Rusdi. Padahal kondisi ruangan begitu dingin, bahkan semakin membeku, seolah berada di puncak pegunungan di malam hari.
Tiba-tiba sesuatu berusaha menggebrak pintu ruangan. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Pak Hamka berbalik. Kuntilanak merah setinggi atap rumah kembali menampakkan diri. Berusaha masuk, namun terhalang tali putih yang terikat. Pak Hamka membaca doa-doa, membantu menambah pagar gaib sebagai penghalang. Namun sepertinya kuntilanak merah itu sangat murka. Kekuatannya terbilang sangat besar bagi Pak Hamka. Entah sampai berapa lama ia mampu menahan serangan sang kuntilanak merah. Ilmu kebatinannya tidak sekuat Pak Rusdi, yang mana masih keturunan asli dari kerajaan Mataram. Tiba-tiba keris yang diikat di pinggangnya, di balik punggung, bergetar hebat, lalu jatuh dari tempatnya berada. Sesuatu perlahan keluar dari dalam sana. Sebuah kabut tebal yang kemudian berubah menjadi sosok ular raksasa yang memenuhi ruangan. Pak Hamka terkejut bukan main. Ular raksasa itu menganga, menunjukkan taring-taring besar yang tajam. Secepat kilat ular itu melesat melewati Pak Hamka dan menerkam kuntilanak merah. Ular raksasa itu melilit ketat, menelan sang kuntilanak merah secara perlahan, seperti ular biasa yang sedang memangsa korbannya. Pak Hamka tidak menyangka bahwa kuntilanak merah itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Pantas saja Pak Rusdi tadi cukup khawatir saat ia membawa serta pusaka dari Aceh itu. Setelahnya ular itu kembali mendekati Pak Hamka, mengelilingi kedua manusia tersebut. Kepala besarnya mengendus Pak Rusdi, lalu berganti ke Pak Hamka kemudian. Pak Hamka tidak bergerak, hanya saja tetap membaca doa-doa. Tak lama kemudian si ular raksasa berubah menjadi kabut dan masuk kembali menjadi sebuah pusaka. Pak Rusdi bisa membalik keadaan meski tidak mudah. Ia berhasil menangkap sang kebu cemeng. Pak Rusdi memejamkan mata, mengonsentrasikan pikiran agar bisa kembali ke dunia manusia. Saat Pak Rusdi membuka kembali mata, ia langsung berteriak pada Pak Hamka. Cepat ambilkan sarung keris itu." Tunjuknya pada sebuah sarung keris yang terbuat dari kayu berukir, yang diletakkan di atas wadah yang sudah ditaburi bunga 7 rupa. Pak Hamka yang masih dalam keadaan shock segera membalikan kesadaran. Bergegas menyerahkan sarung keris tersebut pada temannya. Sambil merapalkan sebuah mantra, Pak Rusdi menarik sesuatu tidak kasat mata dan memasukkannya ke dalam sarung keris berukir. Tidak lama setelahnya, sebuah keris yang panjangnya kurang lebih 48 cm sudah ada begitu saja. Di tengah gagangnya terdapat sebuah batu berwarna merah. Pak Hamka masih takjub dengan peristiwa itu. "Mana wadahnya?" tanya Pak Hamka kemudian. Ia tiba-tiba teringat dengan wadah yang dimaksud Pak Rusdi. "Ya, ini wadahnya. Wujud keris ini sendirilah sang wadah." Tiba-tiba kornea mata Pak Rusdi menangkap sebuah pusaka yang tergeletak di atas lantai. "Loh, barang itu kok tiba-tiba di situ?" tanya Pak Rusdi kemudian. Pak Hamka masih mencoba mengatur nafas. "Iya Rus, itu tadi penghuninya tiba-tiba keluar sendiri, lalu makan kuntilanak merah yang pernah kamu kalahkan dulu." Tentu saja Pak Hamka tidak bercerita, menyembunyikan bagian ular raksasa yang tadi mengendusi mereka. Pak Rusdi menggelengkan kepala mendengarnya. "Cuk, untung saja tidak membuat keributan saat aku sedang mencari wadah tadi." Pak Hamka tersenyum tipis. "Ayo, kita pindahkan para penghuni rumah kosong ini ke tempat lain. Kamu maunya dipindah kemana?" "Dipindah ke lokasi C saja," jawab Pak Hamka mantap. Pak Hamka memang sudah mengevaluasi lokasi yang cocok untuk pemindahan dari jauh-jauh hari. "Oh, gak apa-apa ya kalau dipindah ke situ?" tanya Pak Rusdi memastikan. "Iya, gak apa-apa. Tapi ntar dulu Han, aku mau ngambil nafas dulu, badanku rasanya masih lemas," jawab Pak Rusdi sembari melambaikan tangan. Setelah proses pemindahan penghuni lama selesai, keduanya kembali ke rumah Pak Hamka. "Ini Rus, diminum dulu kopinya," saji Pak Hamka pada Rusdi yang sedang duduk santai di kursi tengah. Pak Hamka dan Pak Rusdi kembali melanjutkan obrolan. Pak Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihat saat menghadapi kebu cemeng tadi, tentang asal-usulnya, yang mana ternyata kebu cemeng adalah mantan abdi dalam Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Kebu cemeng diusir oleh sang ratu, yang mana hingga akhirnya
ia menyesatkan manusia dengan menawarkan bantuan pesugihan. Manusia-manusia yang lupa dan gelap harta dengan jalan pintas akhirnya membuat perjanjian dengan sang makhluk berkepala kerbau itu. Sedari dulu Kebu Cemeng sangat menyukai bayi-bayi, di mana makhluk yang tanpa dosa itu adalah makanan terenak baginya. Akibat dari banyaknya manusia yang mempersembahkan tumbal, Kebu Cemeng pun semakin menjadi kuat. Jikalau bukan karena kodam Pak Rusdi yang membantu, bisa jadi Pak Rusdi hanya tinggal menjadi nama. Darah keturunan Mataram yang dimiliki Pak Rusdi masih memiliki hubungan kuat dengan Nyi Roro Kidul. Satu alasan lain yang mana Kebu Cemeng akhirnya bisa kalah dari Pak Rusdi. Pak Rusdi juga menceritakan tentang sosok yang mirip Harun, suami dari hantu wanita bernama Dini. Ia terikat dengan rantai dan kondisi tanpa bola mata. Cara kerja pesugihan dari Kebu Cemeng itu mengikat hingga 7 turunan. Keturunan yang ketujuh, mereka harus memperbarui perjanjian lagi. Jika salah satu keturunan memutuskan kerjasama, maka kematian adalah tebusannya. Jika mereka meneruskan kembali perjanjian, maka keturunan selanjutnya yang harus terus menerima petaka. Pesugihan dari Kebu Cemeng tidak hanya membuat kaya raya, tapi juga membuat sang pemilik perjanjian menjadi terlihat selalu muda dan mudah menarik perhatian orang sekitarnya. Diduga Harun adalah keturunan yang ketujuh, yang juga memutus perjanjian dengan sang Kebu Cemeng. Itulah mengapa akhirnya ia berakhir menjadi budak sang iblis peminta tumbal. Manusia-manusia yang sudah membuat perjanjian dengan sang iblis, meskipun telah tiada, akan berakhir menjadi budak. Entah itu korin atau memang jiwanya. Ada yang bilang mereka tidak benar-benar mati. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Keris Kebu Cemeng ini tak bawa ya Ham. Saya amankan biar tidak ada korban lagi. Bawa saja Rus, jawab Pak Hamka lega. Sepenggal kisah akhir rumah bekas tumbal. Di akhir tahun 80-an, tepatnya tahun 1989, Pak Hamka beserta keluarga memutuskan menjual rumah sebelah rumah kosong tersebut dan berpindah ke rumah baru yang sudah dibangun yang terletak di Kecamatan K. Rumah itu akhirnya dibeli oleh seorang pensiunan polisi. Pak Hamka menyerahkan sebuah kunci pada seorang lelaki tua bertubuh tinggi di hadapannya. Semoga Bapak suka dengan rumahnya, ucap Pak Hamka ramah. Sebelum memasuki mobil pick-up yang mengangkut barang-barang pindahan terakhir miliknya, Pak Hamka berdiri menatap rumah kosong itu sekali lagi. Matanya menyipit saat mendapati seorang wanita berbaju putih seperti menimang-nimang seorang bayi. Wanita berwajah pucat itu memandang Pak Hamka sembari tersenyum datar. Di belakangnya tampak sosok-sosok tidak kasat mata lain juga berseliweran. Pak Hamka menghela nafas panjang. Ya, mereka adalah penghuni lama yang telah kembali lagi meski sudah dipindahkan. Buat teman-teman yang menebak-nebak penulis itu Tika atau Lisa, tebakan kalian salah. Penulis adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Rumah bekas tumbal itu terjadi saat penulis belum lahir. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.